Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Pulau Sumatera tidak hanya melahirkan duka bagi manusia, namun juga menggores luka yang dalam bagi kelestarian alam. Tanah dan air seolah berkata, hutan kita kini tengah sengsara. Gelondongan kayu yang terbawa oleh banjir bandang seolah menjadi pertanda bahwa belantara kita kini telah telanjang karena beralih fungsi lahan. Lalu mampukah bencana ini membuka mata dan hati bagi pihak-pihak yang meremehkan deforestasi? Inilah episode ke-53 di Poin Investigasi. Saya Divo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Provinsi Aceh. Ini apa, Pak? Iya, rapat sekolah. Kena banjir. Tebal sekali ya. Lumpurnya. Tapi lambang Garudanya masih terlihat. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Adapun kalau ada pohon-pohon yang tercabut ini pohon-pohon yang di samping sungai. Nggak bisa bantuan bersihkan inilah kayu dengan alat berat ya kan. Kami nggak bisa ngomong lagi. Kami udah capek nangis. Kami dihantam air. Tiba-tiba datang malam Jumat ada orang ngomong tolong. Kalau dibilang trauma kali. Dengan air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Kalau ini perusahaan apa sih, Pak? Ya? Perusahaan apa ini? Sawit. Nah, Oh, sawit. ini pabriknya. Sama karet. Nah, ini begitu order masuk ini perubahan sawit. Tapi berarti udah bisa beroperasi belum untuk kebanjiran? Udah, Oh, udah. hari ini mulai. Saya akan coba datangi ya perusahaan sawit. Bisa dilihat ada truk-truk CPO juga. Kepulan asap dari dalam pabrik ini terlihat jelas. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Ya, kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan Kementerian ATR BPN. Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka. Pak Presiden sendiri yang memerintahkan tindak semua, siapapun di belakangnya. Seluruh banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan juga beberapa wilayah lainnya tidak hanya melahirkan korban jiwa, tidak hanya melahirkan kerusakan rumah, tetapi juga meninggalkan material lumpur, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ada fenomena yang terkuak gelondongan kayu yang kemudian juga merusak rumah warga. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa gelondongan kayu yang ada di Kampung Tanjung Karang, tepatnya di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mendapatkan informasi bahwa ada satu pondok pesantren terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya terselimuti ataupun terkepung oleh gelondongan kayu. Saya akan
masuk lebih ke dalam, saudara. Saudara, saya akan langsung datangi Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan kepala sekolah dari Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Ya. Assalamualaikum, Pak Mahmuri. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Pak, saya izin konfirmasi, ini rumah Bapak? Ini rumah kontrakan. Rumah kontrakan? Rumah kontrakan. Akhir November lalu juga tersapu banjir? Iya. Oke, boleh saya lihat ke dalam Pak, kondisinya seperti apa? Oke, kurang lebih seperti ini ya Pak ya? Iya. Oke. Artinya Bapak, mohon maaf sebelumnya, tidak hanya pondok pesantren yang Iya. Bapak pimpin yang kemudian juga terkena banjir, bahkan tumpukan kayu, tapi rumah Bapak juga terkena. Iya. Boleh Pak, kalau tidak mengganggu, saya izin melihat pondok pesantren saat ini kondisinya? Boleh sama-sama. Silakan Pak. Kita akan menuju ke pondok pesantren Darul Mukhlisin, saudara. Artinya Pak, ini pondok pesantren ini berada di perumahan warga juga ya? Iya. Oke. Dan ini adalah Pondok Pesantren Islam Terpadu Darul Mukhlisin yang tidak hanya terendam banjir, tapi juga saya lihat ya, saat ini terselimuti oleh lumpur, dan saya akan tunjukkan kondisi dalamnya, saudara. Tinggi lumpurnya di depan dari pondok pesantren masih sangat tinggi. Ini cukup tebal ya, sehingga susah untuk mobilisasi ke dalam. Saya ingin tunjukkan, ini apa Pak? Rapot. Rapot? Iya, rapot sekolah. Rapot sekolah? Iya. Kena banjir. Ini saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu rapot ya, milik murid yang ada di sini. Tebal sekali ya Lumpurnya. tapi lambang Garudanya masih terlihat. Sementara bagian dalam sudah hancur. Saat itu kejadiannya seperti apa Pak? Kita itu kan Rabu tanggal 26 atau 27 itu. Ya. 3 hari sebelumnya itu kan, atau 4 hari sebelumnya itu hujan lebat Bang. Itu sampai Rabu dini hari air udah masuk ke lapangan. Itu ternyata airnya naik terus. Rabu malam santri semua kami evakuasi ke rumah Haji Zakwan. Semuanya? Semuanya. Kita bilang ke wali santri, ini anak-anaknya boleh dijemput. Ternyata nggak bisa semua Bang, karena jalan itu udah banyak ketutup sama air, jalan-jalan Oke. utama. Iya. Dan santri kami bawa keluar Oke. ke rumah warga yang lebih tinggi. Jadi kami sama santri itu yang paling Masya Allah itu Pak kerepotan ya. Kita bawa anak banyak, kita di sini mungkin nggak diterima karena jumlahnya banyak, nggak cukup. Kita bawa ke sana lagi, sampai terakhirnya kita juga ada syekh yang di Solo itu ngasih rumah lama yang dari kayu untuk kita nginep anak putranya di tangga-tangga Pak. Santri saat itu jumlahnya berapa Pak? Jumlah santri yang putranya 30-an, yang putrinya 80-an. Semuanya, mohon maaf, selamat? Alhamdulillah semuanya selamat. Oke. Saya akan tunjukkan melalui visual drone, saudara, betapa porak-porandanya kondisi di sini, khususnya terkepung oleh tumpukan kayu. Bahkan ujungnya saja, gelondongan kayu ini dari titik saya berdiri tidak terlihat sama sekali. Ini dulunya apa, Pak? Ini lapangan badminton sini. Lapangan badminton? Iya, sana lapangan sepak bola. Bagaimana ceritanya bisa tumpukan kayu ini sebanyak ini bisa berada di pondok pesantren Bapak? Ya karena sebelumnya kan hujan berturut-turut ada 4 hari gitu kan. Ya. Maka air juga naiknya cepat gitu kan. Dan kayu ini ada di sini malam-malam. Paginya Malam hari? baru kelihatan Oke. Artinya malam hari
gelondongan kayu ini datang bersama dengan banjir Iya. dan baru terlihat pada pagi hari. Iya. Untuk tinggi banjirnya Pak, karena ini kan banyak sekali ya gelondongan kayunya. Setinggi apa? Kalau 25 meter ada. Ini kan masih bawah lagi nih tentunya kan. Ini masih bawah lagi ya? Iya, ini kan ada kayu naik ini. Kira-kira batasnya Pak? Batasnya itu masih ada bekas lumpur di atas sedikit itu. Lantai 2? Iya, lantai 2. Banjirnya sampai setinggi itu? Iya. Oke. Itu ada satu ataupun beberapa atap ya? Iya. Yang Ada runtuh? Yang nyangkut. Ada, oke. Itu ada kayu besar juga yang nyangkut ya Pak ya? Iya, di atas itu kan, itu tempat makan santri. Tempat makan santri dan di sebelah kanan ada atap yang bolong juga ya Pak? Iya. Oke. Oke, boleh saya lihat-lihat Pak? Kita putari pondok pesantren ini boleh? Boleh? Oke. Ayo. Ini adalah gawang ya, gawang yang tadinya berada di lapangan bola, tapi masuk sampai bahkan ke lorong dari pondok pesantren Darul Mukhlisin. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Oh. Ini lumpurnya lebih dalam lagi ya Pak ya? Iya. Selutut juga. Selutut ya? Iya. Oke. Oh, selutut betul. Ini berat sekali ya saudara ya. Bahkan bisa dilihat ya, ini sepatu boot sudah terendam. Berat sekali. Oke. Ini ruang guru Pak. Iya. Ini ruang guru yang kondisinya tidak ada yang bisa diselamatkan Pak. Nggak ada. Oke, saya tunjukkan sekali lagi ya. Ini selutut dari pemahmuri dan ini juga sepatu boot saya tidak berfungsi sama sekali kecuali untuk melindungi dari material-material yang mungkin tajam ya Pak ya. Oke. Ini bisa dilihat ya, tumpukan kayunya sangat banyak dan tidak hanya lumpur yang menyulitkan untuk melihat pondok pesantren ini, tapi juga kayu ini tentu menjadi tantangan yang sangat besar. Tidak hanya untuk dibersihkan, tapi juga untuk akses dari pihak-pihak yang ingin mungkin saja mengambil barang-barang mereka. Kita akan coba naik ke atas ya Pak ya. Aksesnya ini ya Pak? Iya. Dari sini ada, dari sana ada. Dayangan Pak. Iya. Ini harus berhati-hati ya karena masih tertutupi lumpur dan tentu masih ada material kayu. Ini kayu juga bahkan masuk sampai bagian dalam hampir lantai 2 ya. Oke, dan ini adalah lantai 2 dari pondok pesantren Darul Mukhlisin yang bahkan juga masih tertutupi lumpur. Bekasnya Pak, tinggi sekali ya. Lantai 2, bisa lihat ya. Bahkan sebagian kepala saya, bagian hidung. Tentu. Oh, ini bagian apa Pak? Kamar. Kamar ya? Iya. Oke, saya akan coba tunjukkan ini bagian kamar dari anak-anak yang sekolah di sini. Kasur, lemari, dan beberapa peralatan lainnya hancur. Oke, dan ini di lantai 2 ya. Oke. Saya akan tunjukkan lagi ya beberapa. Oh, itu masih ada pakaian ya. Pakaian dari santri, ada sepatu juga.
izin lihat ya Pak ya. Oke, ini kondisi dalamnya ya. Hancur berantakan. Tapi seperti ini kondisinya ya. Ini sudah kering. Kapuk ya. Nah, terendam air dan lumpur. Oke. Kalau untuk arah masjid lewat mana Pak? Dari sini ya, nanti terus kita. Oke, masih bisa ya Pak ya? Nanti. Oke. Jalannya kayak gini nih. Ini Al-Quran Pak. Iya. Mungkin dari Udah kena banjir. sudah terkena banjir dan milik anak yang ada di sini ya. Kondisinya sudah kering. Bagian dalam masih bisa terbaca. Dan yang memilukan adalah ini Al-Quran dan pemandangannya kayu-kayu gelondongan Pak. Iya. Itu lagi ada santri, lagi ngambil bajunya. Oke, ini ada, bisa dilihat ya. Itu ada 2 orang santri yang sedang mengambil baju. Dan barang. Ada yang bisa diselamatkan baju-bajunya? Basah semua? Tadi yang bisa berhasil diambil? Yang bagus-bagus? Baju? Handuk? Ya, ini baju yang sudah dimasukin ke plastik ya. Tapi ini kondisinya masih basah? Masih lumpur. Masih lumpur? Ya. Pernah terbayang tidak sebelumnya akan jadi seperti ini? Nggak ada banyak. Tidak terbayang sama sekali? Oke. Baik. Semoga ini bisa segera pulih kembali ya. Makasih ya. Bisa ditunjukkan ini masjid yang terkepung oleh tumpukan kayu. Saya akan coba masuk ke dalamnya, melihat kondisinya separah apa. Saya akan menuju ke masjid ya, Saudara Darul Mukhlisin, dan ini adalah akses tangga yang ternyata sudah tertutupi oleh kayu. Bisa kita turun, Pak? Bisa, tapi kayak mendaki gunung. Kayak mendaki gunung? Nah, ini turunnya. Oke, saya akan coba ya, Saudara ya. Tentu harus tetap berhati-hati, karena ini cukup berbahaya, Pak ya. Iya. Tangganya tidak terlihat sama sekali, Pak. Enggak. Oh. Ini turun tangga menuju Masjid Darul Mukhlisin, tapi seperti turun gunung ya Pak. Saya akan coba ya, ini harus sangat berhati-hati karena licin dan banyak kayu ya. Betul-betul seperti menuruni gunung Pak. Tapi ini menuruni tangga dengan gelondongan kayu. Masjid Darul Mukhlisin bisa dilihat situasinya, bisa dilihat ya lumpurnya ternyata kalau dilihat dari luar itu mungkin
tidak terlalu tebal ya Pak ya, tapi kalau dilihat ataupun dimasuki bisa lihat selutut orang dewasa, dan ini rata, semua sudut tertutupi lumpur. Dan bisa dilihat juga bagian atas sebenarnya masih cukup baik ya Pak ya. Dan secara umum meskipun tertutupi lumpur bahkan hingga selutut, tapi masjid ini beserta dengan pondok pesantrennya masih berdiri dengan kokoh. Dan ini betul ya Pak, masjid yang biasa digunakan untuk santri. Dan tidak hanya santri tapi juga masyarakat. Ya. Saya beberapa kali bertemu ya Pak ya dengan masyarakat yang mengatakan bahwa masjid ini adalah benteng terakhir, setidaknya untuk menghalau banjir, lumpur, dan juga kayu. Betul demikian? Benar Pak. Lebih banyak kayu yang masuk nyangkutnya kemari. Nyangkutnya ke sini? Iya. Oke. Karena kan ini pintu air sebenarnya kan. Oke. Jadi karena ada bangunan, jadi kayu-kayu tadi masuknya kemari dulu. Oke. Dan tidak menembus ke rumah warga? Iya. Menurut Bapak, berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini semua? Untuk membersihkan pondok pesantren Bapak? Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tentunya, mungkin ya bisa 1 tahun KBM tidak berjalan. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Sini kan kalau di hulu sana, masyarakatnya rata-rata memang penambang kayu. Mereka cari kayu-kayu di hutan gitu. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Adapun kalau ada pohon-pohon yang tercabut ini pohon-pohon yang di samping sungai. Jadi kena kayu, jadi hanyut gitu. Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah atau mungkin juga kepada pemerintah pusat? Kami minta bantuan khususnya pada pemerintah daerah Aceh Tamiang untuk bisa bantu-bantu sekolah kami biar KBM bisa berjalan dengan lancar seperti sedia kala. Saudara, saya tunjukkan itu ada garis polisi yang sudah dipasang ya di gelondongan kayu. Pak Yuki, izin Pak, Dipo Pak dari Kompas TV Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak? Boleh untuk prosesnya saja, ini kan sudah di garis polisi. Ya. Saya kemarin sudah beberapa hari ke sini. Ini apa yang dilakukan oleh Mabes Polri? Kita sementara hanya melakukan penyelidikan, melihat penyebab terjadi bencana alam ini sampai kayu-kayu ini sampai ini apa sih? Dugaannya sudah tahu Pak mungkin Pak? Karena ada informasi dari tebangan kayu, bahkan ada perusahaan sawit di sana. Oh, belum tahu kita soal situ. Kita masih ngecek sini aja, tumpukan kayu ini aja. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan. Udah ada yang mesan biasanya gitu.
Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Air kami trauma karena ini memang kan anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ke Pondok Pesantren Darul Muhlisin, sudah ada polisi yang turun di sana untuk mengambil sampel kayu. Dari mana sumbernya untuk diinvestigasi? Sudah ada perkembangan terkait dengan hal ini? Memang seperti itu. Yang dibawa arus ya, semua kayu. Kita akan ambil evaluasi dulu macam mana ambil langkah ke depan. Ya. Saudara, tidak hanya Pondok Pesantren Darul Muhlisin yang terkepung oleh gelondongan kayu. Saya juga mengunjungi desa Kota Lintang Bawah yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang juga terhempas gelondongan kayu bahkan hingga menghancurkan rumah-rumah masyarakat di sana. Ada 3 orang saksi mata yang saya temui kala itu dan menceritakan bagaimana mereka bertahan hidup pada saat banjir bandang datang, bahkan bertahan di atas gelondongan kayu. Saya akan hadirkan penelusuran saya, saudara.
Gambar yang Anda lihat adalah tumpukan kayu, saudara, yang ada di mungkin pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang yang terbawa oleh banjir bandang dan kan banyak sekali menghancurkan rumah warga. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga yang masih bertahan tinggal di bantaran Sungai Tamiang. Dengan Ibu siapa, Bu? Parnida. Bu Parnida. Dari awal tinggal di sini? Ya. Bertahan hidupnya seperti apa? Gimana ya, kalau ada air itu kami satu gelas bagi-bagi dua sama bapak selama 3 hari. Asal basah hengkongan. Kalau kayu ini datangnya dari mana, Bu? Ibu tahu? Pucuk sungai lah, entah Lesten namanya mungkin. Di Aceh Tenggara sana, Aceh sana. Pucuk sungai di Lesten sana. Artinya ketika banjir bandang itu datang, Ibu kan bertahan di sini. Kayu-kayu ini juga ikut terbawa arus. Ya, dari belok sini rumah ini udah rame-rame, udah padat semua, baru kemari. Tapi rumah saya hanyut sebelum ada kayu. Oke, artinya air dulu, baru datang kayu ini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan ke pemerintah soal kondisi saat ini? Kalau bisa bantuan bersihkan inilah kayu dengan alat berat ya kan. Kami nggak bisa ngomong lagi. Itu aja lah. Ibu tidak bisa berkata-kata lagi? Nggak bisa, kami udah capek nangis. Oke. Kita berharap bisa bantuan segera datang, Bu ya. Entah itu untuk membersihkan dan juga makanan. Dibetuli, alhamdulillah nanti. Bisa ditunjukkannya itu jalan yang tadi juga kami susuri, saudara. Memang situasinya hancur, porak-poranda, dan sampai detik ini belum ada pembersihan jalan setidaknya sampai dengan titik ini. Saya akan coba masuk lebih ke dalam, saudara, untuk menunjukkan ya kayu-kayu yang berserakan di pesisir ataupun bantaran Sungai Tamiang di Aceh Tamiang. Itu juga ada anak-anak ya, anak-anak bermain di sini. Nggak pakai sendal, Dek? Oke. Hati-hati ya. Tunjukin jalan nak. Rumahnya di mana? Nah, hancur rumah. Hancur semua. Hancur semua rumah. Oh, keluarga orang ini habis. Belum makan belum? Belum. Belum makan? Belum. Kan kami ada keluarga nenek, juga ada anak bayi. Kami yang besar-besar kami tahan makan. Kami nyelamatin anak-anak kecil. Tidak ada makan. Kalau air minum air banjir, kami minum, kami rebus tom. Makan, karena nggak ada air bersih di sini. Ada apa-apa, nggak ada akses untuk kami ke sana aja. Bisa capek. Kalau kami lapar nggak apa-apa, Om. Yang penting anak-anak kecil ini. Karena kami dari pertama banjir, kalau dibilang kenapa kami nggak ngungsi, karena kami dihantam air. Tanggal 27, kalau nggak salah air yang langsung naik. Ini balok datang, malam Jumat ada orang ngomong, tolong kami lapar setiap hari, Om. Tolong kami lapar, tolong ada orang sakit, kami nggak bisa tolong. Kami bertahan di situ semuanya, keluarga-keluarga. Ada suara itu ya? Suara itu setiap hari sampai kami terngiang, Om. Semua ini jadi saksi kami. Nggak bisa ngomong apa-apa kami. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Kami hanya baju di badan ini. Dan pertama baju di badan semua. Kalau dibilang 100% kota Lintang bawah ini hangus semua, nggak ada tersisa. Itu mata pencarian orang ini di sini hilang, nggak ada, hancur depan mata, mentah-mentah. Tuh musola, orang pada bertahan semua di loteng-loteng. Kita akan coba masuk lebih ke dalam ya, saudara, untuk melihat situasi di sini. Oke, itu saksi matanya ya. Ini hamparan kayu yang tadi kami bicarakan, saudara. Dan kondisinya memang sangat berbahaya ya, bisa dilihat. Hanya satu akses di sini.
Bisa ditunjukkan itu pohon yang sangat besar menghantam rumah di bantaran Sungai Tamiang. Abang saksi mata waktu banjir dan kayu ini ada di sini. Kami ada 7 kepala keluarga di sini. Ini rumah saya. Ya. Ada anak bayi di sini. Kami selamatin, rumahnya udah hancur. Kami estafet pakai ember berenang dari sini ke situ ke rumah mertua saya. Bayi di estafet pakai Bayi. ember. Ada 3 bayi kami estafet. Habis itu udah ngantem kayu semua. Kami panik semua. Akhirnya kami beranikan diri. Air makin naik di sini kami. Tidur di sini pinggir jalan. Abang tidur di sini? Iya, semua satu keluarga. Ada 7 kepala keluarga di sini tidur. Iya, ampar-amparan ini bang. Ini bang, ampar-amparan ini. Ini rame nih. Bertahan hidup kami bang 3 hari 3 malam nggak makan. Ini di atas nih kalau tidur di sini goyang-goyang. Karena ini air bawahnya, atasnya kayu. Akhirnya kami beranikan diri itulah nggak makan. Kami kasihan sama si bayi, anak kecil, orang perempuan. Kalau kami laki-laki gini, insya Allah bisalah lompat-lompat ke sana kemari bisalah. Saya pun hampir hanyut di sini. Saya nyelamatin anak tuh. Ini pun kok ke sana lagi itu banyak kayu. Cuma udah nggak ada rumah lagi, cuma pepohonan sawit kan. Inilah rumah saya terakhir nih. Keluarga ini pada hancuran om. Ini ada 3 rumah sini hancur. Karena satu rumah udah ludes tergulung. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Sama karet, Aceh Konstitu karet. Ini begitu order masuk ini perubahan sawit. Udah bisa beroperasi belum tuh kebanjiran? Udah. Oh, udah. Hari ini mulai. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami traumakan ini memang kami anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin
15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Dengan air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi, Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Dengan air kami trauma karena ini memang kami anak kecil dihantam dengan bata. Dipo Investigasi, Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Saudara, dalam beberapa dekade terakhir, luas tutupan hutan di tanah air terus mengalami penyusutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa bencana yang terjadi di Pulau Sumatera terjadi karena adanya deforestasi. Saya akan tunjukkan datanya, saudara. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization atau FAO PBB, kawasan tutupan hutan di Indonesia terus mengalami penyusutan. Pada tahun 1990, total kawasan hutan di Indonesia mencapai 118,5 juta hektar, namun menyusut secara drastis selama 34 tahun terakhir hingga hanya menyisakan 92,1 juta hektar kawasan hutan. Sementara itu, analisis tim jurnalisme Data Kompas mengungkap hal mengejutkan. Sejak tahun 1990 hingga tahun 2024, hilangnya hutan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seluas 1,2 juta hektar, setara dengan 2 kali luas Pulau Bali. Hilangnya hutan di Pulau Sumatera mayoritas telah beralih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana. Saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera. Saya berada di Desa Sukarakyat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dan bisa dilihat di kanan saya pohon sawit, dan di sebelah sini juga pohon sawit. Sebelumnya, saudara, saya sempat memantau melalui citra satelit yang akan saya tunjukkan bahwa bukaan lahan yang terjadi di area ini cukup masif, dan saya akan tunjukkan visual drone yang kami dapat. Ini ada satu alat berat ya yang lewat. Assalamualaikum. Pak Abu dari Kompas TV. Ya. Kemarin di sini banjir. Banjir, Pak. Oh, di sana. Ini tapi ini juga banjir. Iya, banjir ya. Oh. Ini dapur umum. Tapi untuk
Untuk PT ada PT. Karyawan. Oh, ini dapur umum buat Bukan karyawan. Oh, ada perusahaan di sini, Pak? Ada perusahaan itu. Oh, perusahaannya kena banjir juga? Perusahaan kena banjir juga. Kalau ini perusahaan apa sih, Pak? Ya? Perusahaan apa ini? Sawit. Nah, oh, sawit. Ini pabriknya. Oh, ini pabriknya? Ya. Bukan kantornya? Kantor di dalam. Oh, ada juga? Ada juga. Oh. Nah, sawitnya punya PT. Oh, udah lama tapi itu? Sudah. Oh, sudah nggak? Di sekitaran perkebunan ada pabriknya untuk pengolahan buah TBS jadi CPO kan. Bapak juga kerja di situ? Iya. Oh. Bareng semuanya. Tapi dari dulu emang sawit berarti ya? Ya. Oh enggak, pertama karet. Aceh Kosi itu karet. Oh, pertama karet. Nah, ini begitu order masuk ini perubahan sawit. Oh. Sebagian tahun berapa tuh? Tahun 2000-an gitu. Tapi berarti udah bisa beroperasi belum tuh kebanjiran? Udah. Oh, udah? Hari ini mulai. Oh, baru? Iya. Saya akan coba datangi ya perusahaan sawit yang tadi saya dapat konfirmasi dari warga dan juga pekerja dari perusahaan sawit tersebut yang mengatakan bahwa perusahaan ini sudah berdiri bahkan puluhan tahun. Saya akan coba lihat situasinya, saudara. Bisa dilihat ada truk-truk CPO juga. Mungkin bisa ditunjukkan juga kepulan asap dari dalam pabrik ini terlihat jelas. Dan kita akan coba masuk ke dalam gerbangnya, saudara. Pak. Dari Kompas TV, Pak. Udah lama tapi Pak ini, Pak, perusahaannya? Kalau pabriknya ini udah jalan 4 tahun. Oke. Kalau pemiliknya ada di sini, Pak? Nggak ada. Pemiliknya ada. Tapi orang asli ya? Orang asli sini? Iya. Aceh Tamiang? Iya. Oh. Asli orang Aceh Tamiang. Lagi nggak ada ya? Tadi apa yang lihat-lihat, kalau ada pemiliknya kan bisa ya lihat-lihat. Iya. Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan ATR BPN. Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Cuma air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu.
Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini sebanyak ini datangnya dari mana? Mereka cari kayu-kayu di hutan, udah ada yang mesan biasanya gitu. Kalau dibilang trauma kali. Tengok air kami trauma karena ini memang kan anak kecil pun dihantam dengan bata. Dipo Investigasi Senin 15 Desember pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bapak tahu gelondongan kayu ini? Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Saudara, saya sudah bersama dengan Jaka Klana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Utara. Mas Jaka, terima kasih untuk waktunya, Mas. Mas, saya ingin langsung tanyakan, Mas, bahwa bencana di Pulau Sumatera ini tidak bisa dianggap enteng karena menyasar 3 provinsi. Saya ingin langsung tanyakan, dari Walhi Sumatera Utara sendiri melihat apakah bencana yang terjadi di Pulau Sumatera ini murni karena faktor cuaca atau ada konsekuensi dari ulah manusia? Bukan merupakan bencana alam murni yang diakibatkan oleh alam. Nah, tapi ada keterkaitan hal-hal lain. Misalnya kebijakan, kemudian politik dan lain sebagainya, sehingga kita sebut juga sebagai bencana ekologis. Bahwa yang kemudian jadi perbincangan di tengah publik adalah soal deforestasi. Mungkin dari Walhi sendiri punya peta seberapa masif sebenarnya deforestasi yang terjadi khususnya di Pulau Sumatera dan khusus lagi di Sumatera Utara. Di ekosistem Batang Toru ini ada puluhan, sekitar 21 perusahaan yang bekerja di ekosistem Batang Toru. 21 perusahaan? Iya. Nah, namun yang kita identifikasi yang membawa dampak besar terhadap deforestasi itu ada 7 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, kemudian perkebunan kelapa sawit, perkebunan hutan tanaman industri, kemudian energi listrik. Jadi dari seluruh 7 perusahaan ini, Mas, ini telah terjadi deforestasi seluas 10.795,31 hektar. Oke. Dan pohon yang telah ditebang oleh 7 perusahaan ini itu mencapai 3.443,939. Bahwa banyak yang menyebutkan banjir yang terjadi di Pulau Sumatera dipengaruhi juga dari penebangan liar, sehingga pohon-pohon yang ditebang itu oleh sejumlah perusahaan masuk ke sungai dan bahkan hingga menghancurkan rumah warga. Kita kalau Walhi memandang bahwa deforestasi itu tidak hanya penebangan yang dilakukan secara ilegal, tapi juga secara legal. Bahkan secara legal. Nah, itu yang kita maksud dengan deforestasi. Tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tapi menghilangkan fungsi dari hutan alam itu. Tapi kita masih ingat juga bahwa ada sempat narasi yang menyebutkan tidak perlu takut
untuk kemudian menanam kelapa sawit. Presiden menyatakan bahwa sawit itu pohon, tapi fungsi dari hutan alami dengan sawit itu kan berbeda. Kan gitu. Dari fungsi pohonnya aja itu berbeda, apalagi ketika sawit itu menjadi perkebunan monokultur. Nah, tentu sangat berbeda. Nah, jadi kita tidak sepakat harus dilakukan deforestasi dan ditanam sawit. Ketika banjir itu ada banyak material kayu yang dibawa. Ini merupakan bukti fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa ada permasalahan deforestasi dalam bencana ini. Tapi dalam jangka panjang, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Usut tuntas mafia-mafia yang ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, dan Kementerian ATR BPN. Nah, karena ini menjadi permasalahan utama juga. Kenapa? Karena status lahan perusahaan-perusahaan yang ada di situ itu sangat bergantung pada kebijakan mereka. Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Baris Krim Polri atas nama perusahaan PT TBS. Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, perbuatan pidana seperti apa yang terjadi. Kedua, selain proses pidana, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan jika mereka memiliki izin. Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bencana tidak selalu berbicara tentang alam, namun berkelindan dengan ulah serampangan manusia. Deforestasi terjadi menjadi bukti bahwa pemerintah kini harus mengambil aksi. Bukalah mata dan hati, hentikan deforestasi, kembalikan tanah menjadi amanah, hentikan ulah manusia-manusia serakah. Saya Dipo Bahagia. Sampai jumpa minggu depan.